Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman berkemajuan. Ada Bang Amiruddin Al-Rahab, tadi saya kira sudah tuntas itu. Lalu juga Bung Musa Maliki, pengantarnya juga sangat bernas, dan kita juga akan menunggu nih ulasan evaluasi kritis nih dari Bro Andar Nubowo dari Paris, dan juga teman-teman lainnya ada Prof. Muhammad Ali dan Teh Neni dan lain-lain sebagainya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena ini kelihatannya pembicaranya rombongan satu RT nih malam ini, luar biasa ya, banyak sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, demokrasi ini topik yang dulu waktu saya masih menjadi jurnalis kontributor di Harian di Jakarta Post, saya sangat gandrung sekali dengan tema-tema ini ya, walaupun saya secara profesional, secara akademisi, saya di bidang pendidikan. Saya melihat, saya langsung aja karena diminta untuk melihat demokrasi di 2021, itu kan ada Journal of Democracy yang menyebut satu artikel, kalau tidak salah di bulan Oktober tahun ini, Indonesia Jokowi Sidelines Democracy. Jadi dia mengkritik ya bahwa terdapat penurunan demokrasi di Indonesia ya, dan saya kira ini bukan hal yang tidak mudah untuk dilihat ya. Kita bisa melihat ya, ada juga ulasan dari kemarin dimasukkan oleh Mas Rido di grup Islam Berkemajuan, ada demokrasi di kawasan Asia Pasifik 2021 ya. Di situ ditulis di Kamboja ada regulasi darurat, di Indonesia mahasiswa dan akademisi juga diintimidasi ya oleh aparat pemerintah ya. Di Filipina juga ada penutupan lembaga penyiaran secara besar-besaran dan lain sebagainya. Jadi ada sideline demokrasi jadi tren begitu di Asia Pasifik, dan Indonesia juga termasuk salah satunya. Saya juga melihat adanya digital euphoria yang berlebihan juga di Indonesia ini. Saya kira kita melihat bagaimana sosial media digunakan luar biasa ya, bagi kalangan pro demokrasi juga bagi kalangan yang anti demokrasi. Ya, kita melihat intimidasi melalui buzzer misalnya, yang saya kira sangat berlebihan, sangat norak sekali menurut saya. Buzzer itu yang sebetulnya itu salah satu buzzer itu kan kalau di teori marketing industrial activities itu hal yang sangat wajar sekali, tapi itu menjadi tidak wajar ketika digunakan sebagai alat politik, dan lebih tidak wajar lagi ketika digunakan untuk mengintimidasi lawan-lawan politiknya. Nah, saya melihat juga, namun tentu saja pemerintah defense ya, misalnya di acara Summit for Democracy 2021 yang dilakukan secara virtual, ya Presiden meneguhkan ya, mendeklar komitmennya ya mengenai prinsip-prinsip demokrasi ya. Namun demikian kita bisa lihatlah bagaimana kenyataan-kenyataan yang ada selama ini. Sedikit saja kritik, reaksinya sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Belakangan ini aja agak lumayan loose ya, agak lumayan kendor gitu. Tapi sebelumnya beberapa awal tahun ini, wah luar biasa, saya kira sangat keras saya kira. Ya, nggak tahu, saya mungkin nanti dilihat teman-teman ininya pandangannya seperti apa. Nah, kaitannya dengan pendidikan, saya kira kita melihat hubungan yang sangat erat ya. Mengapa pendidikan demokrasi, terutama di persekolahan ya, baik itu formal, non formal maupun informal, maupun juga pendidikan di keluarga, itu sangat penting untuk menumbuhkan sikap demokrasi sebagai warga negara. Karena untuk memelihara keberlangsungan kehidupan yang demokratis, pengembangan sikap tanggung jawab dalam masyarakat, ketaatan terhadap perilaku yang etis, penanaman perspektif atau cara pandang yang luas, dan mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, itu semua hanya bisa
dibentuk ya melalui proses-proses pedagogi atau proses-proses pendidikan yang tidak bisa dalam satu malam tercipta, tapi harus melalui pembelajaran penanaman perilaku di sekolah misalnya ya salah satunya. Dan saya kira ini sangat penting apalagi di era virtual seperti saat ini di mana borderless dengan begitu nyata kita bisa anak-anak kita, siswa-siswa kita bisa berinteraksi dengan siswa sebaya mereka di belahan dunia yang lain. Nah, ini bagaimana mereka bisa menerima keperbedaan itu, bagaimana mereka bisa menerima keberagaman itu. Jadi bagaimana menjadi kewarganegaraan global. Saya kira ini salah satu sikap yang sangat penting untuk peserta didik maupun juga mahasiswa untuk bisa menempatkan dirinya dalam konstelasi demokrasi baik nasional, ya, kewarganegaraan nasional maupun juga global. Ya, di dalam bukunya yang sangat legendaris John Dewey itu di bukunya Democracy and Education itu disebutkan juga bahwa education sebagai social function ya yang memastikan direction dan development pengembangan dan arah ya dari kelompok masyarakat yang immature yang tidak dewasa menuju bagaimana mereka bisa berpartisipasi secara lebih dewasa, lebih baik, lebih membawa kemaslahatan di dalam sebuah masyarakat. Dan dari salah satu poinnya yang penting di dalam buku itu disebutkan education as national and as social. Jadi sebagai nasional dan sebagai sosial. Sebagai nasional sebagai warga negara dan juga individunya sebagai sosial. Dan ini saya kira sangat penting ya untuk menanamkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam pembelajaran atau di dalam dunia pendidikan. Ya kalau kita lihat di negara-negara yang lain di Asia Tenggara memang mereka naik turun ya, fluktuatif sekali terutama di Asia Tenggara ini mungkin Indonesia yang paling vibrant demokrasinya walaupun sekarang kita melihat ada kecenderungan represif ya, tapi itu juga tarik ulur. Di negara tetangga kita di Myanmar kita bisa melihat bagaimana sideline-nya sangat tajam ya. Aung San Suu Kyi sekarang juga masih ditahan dan upaya dari organisasi ASEAN juga hampir toothless ya, hampir tidak ada giginya sama sekali untuk bisa menekan Myanmar ya. Juga pseudo demokrasi di negara-negara tetangga kita baik itu di Singapura maupun juga di Malaysia, di Kamboja ya, bagaimana strongman di sana betul-betul dalam politik menentukan dan bisa seenaknya memberangus civil liberty ya, baik itu di dalam area umum maupun juga di tempat yang lebih khusus. Dan saya kira ini pentingnya bagaimana proses pendidikan bisa mengarah ke sana. Kalau Indonesia bisa bagus dalam proses ini, insya Allah dalam beberapa puluh tahun ke depan mungkin kita bisa menjadi democracy model buat negara-negara Asia Tenggara, tetangga kita. Saya kira itu aja Om David, Bung Musa, sedikit pengantar dari saya untuk bisa diskusi. Saya mohon maaf, saya masih di kantor. Sebentar lagi saya akan pulang. Saya akan ikuti melalui my mobile phone ya, melalui HP nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.